Aduh, ini ada aneh-aneh saja di mana Pak RT yang paling dicari di kasus Pindah Cirebon ini, Abdul Pasren, bahkan malah menunjuk kuasa hukum untuk membantunya di kasus tersebut. Abdul Pasren, Pak RT ketika Pina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky ditemukan tewas di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016 silam, memang seperti menghilang usai kasus tersebut. Pak RT Abdul Pasren dicari-cari karena keterangannya lah yang membuat 8 orang menjadi terpidana kasus pembunuhan Pina. Dan ia dituding berbohong memberi keterangan jika 5 terdakwa yaitu Eko, Hadi, Jaya, Suprianto, dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya saat tanggal kejadian. Kebohongan Pasren itu berbuntut panjang hingga saat ini usai dicari banyak pihak yang sebenarnya ingin meluruskan permasalahan. Pak RT Pasren justru menghilang. Pasren tak berani muncul di hadapan publik sehingga kasus Pindah Cirebon tak kunjung menemukan titik terang terkait fakta yang sebenarnya. Lama terlihat batang hidungnya, Pasren rupanya telah mempersiapkan alibi. Pasren menunjuk Pitra Romadoni terus sebagai kuasa hukumnya, dan yang menarik adalah Pitra Romadoni sebenarnya adalah anggota tim pencari fakta di kasus Pina ini. Tim pencari fakta yang dikomandai oleh praktisi hukum seperti Elsa Sarif diduga tidak independen dan lebih berfokus pada mencari kesalahan pihak-pihak tertentu. Dan barusan ini tim pencari fakta yang membela Partai Pasren melakukan konferensi pers, dan berikut adalah videonya. Let's go. Kalau memang mereka mempunyai keterangan baru atau novel, upaya mereka hanya satu, adalah mengajukan PK. Tetapi tidak perlu membuka-buka BAP lagi. Berarti kalau membuka BAP lagi, berarti kuasa hukumnya tidak mengerti KUHP. Tidak sebagai lawyer yang mengerti KUHP yang tidak profesional. KUHP itu, BAP itu sudah diuji di pengadilan, di pra-peradilan. Nanti secara detail akan dijelaskan oleh rekan saya, Pitra. Jadi nggak perlu lagi bicara BAP. Upaya mereka sudah selesai. Apalagi sudah gerasi, Anda mengerti kan? Kalau gerasi itu mengakui kesalahannya, minta ampun, supaya bisa dikurangi hukumannya. Tapi kan nyatanya ditolak. Jadi satu-satunya berusaha mengajukan PK dengan cara menemukan barang bukti, fakta baru yang menolak seluruh keputusan. Jadi kita bicara keputusan aja yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan saya memperingati dengan keras kepada pihak-pihak yang mengintimidasi, mempengaruhi, ataupun mendemo dan segala rupa dengan segala cara yang tidak halal untuk supaya klaim-klaim saya ini memberikan keterangan yang bertentangan dengan yang pemberian keterangannya di bawah sumpah. Untuk itu saya peringati juga, jangan dibawa kasus ini masuk ke ranah politik. Dan kami akan melakukan upaya hukum setelah memperingati ini. Kami akan melakukan upaya hukum pidana, dan tentu menjadi kerugian mereka tidak bisa mencalon karena surat keterangannya, kelakuan baiknya kami sudah melakukan secara pidana. Jadi saya peringati dengan keras orang-orang yang melakukan intimidasi pada klien kami, yang memberikan keterangan dengan benar. Ya, saya peringati ya. Jangan coba-coba bansos untuk cari dapat suara dengan cara-cara yang tidak halal. Saya dibully nggak apa-apa, itu mah biasa, risiko dari pekerjaan. Tapi yang mau nyalam bahaya. Itu aja saya ingat. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, bahwasannya kami telah resmi menerima surat kuasa dari Amran Datul Kahfi. Pertama yaitu anaknya Pak Pasren atau anak Pak RT. Yang kedua, kita juga sudah menerima surat kuasa dari Pak Abdul Pasren langsung.
Pada intinya Jakarta Utara Merah Putih Logam melakukan koordinasi, melakukan konsultasi, dan melakukan wawancara kepada calon klien. Jadi penentuannya itu dulu sebelum kita pegang Abdul Pasren dan Muhammad Nurdatul Kahfi. Setelah kita wawancara, ternyata Abdul Pasren dan Muhammad Nurdatul Kahfi konsisten kepada keterangannya dan tidak berubah-ubah sesuai dengan apa yang ia alami, ia rasakan, dan ia lihat sendiri. Dan keterangan itu telah ia berikan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cirebon yang di bawah sumpah. Setelah kita lakukan wawancara, ada 3 hari lamanya, sehingga kami memutuskan untuk memberikan bantuan hukum kepada Bapak Nurdatul Kahfi dan Abdul Pasren, mengingat dengan pertimbangan banyaknya intimidasi, ya. Sebelum kita pegang ini, banyak sekali intimidasi yang dialami oleh Abdul Pasren beserta dengan keluarga, yang dibuktikan dengan adanya aksi unjuk rasa pada malam hari. Ini saya perlihatkan kepada rekan-rekan sekalian, apakah unjuk rasa dilakukan pada malam hari itu adalah hal yang wajar gitu. Mohon maaf. Ini dicari. Ya, ini malam hari loh. Bagaimana orang bisa tenang ya kalau terus-terusan seperti ini? Dan masalah persekusi ini tuh, tuh. Oke, di malam hari loh. Oke, apakah perbuatan seperti ini adalah warga negara yang baik dan mencerminkan warga negara yang taat hukum? Unjuk rasa di malam hari, itu pertanyaannya. Kalau memang mau unjuk rasa ataupun mau demo, silakan sesuai dengan ketentuan hukum, koordinasi dengan Polres, minta surat izin atau pemberitahuan. Ini saya lihat sangat aneh sekali gitu. Biasanya orang itu kalau mau demo itu ke pemerintahan, ini malah demo kepada warga juga gitu. Kita ini mau unjuk rasa atau mau anarkis, atau mau sengaja buat keributan. Karena perbuatan itu terjadi di malam hari, sesuai dengan informasi dan bukti yang kami peroleh. Artinya apa? Kita selaku warga negara yang taat hukum semestinya harus menghormati proses hukum ataupun undang-undang yang mengatur terkait dengan hal-hal yang ingin mereka laksanakan sesuai konstitusional. Pendapat kami dari Jakarta Merah Putih bahwasanya tindakan pada malam hari dengan membentangkan poster dan membuat cari RT Pasren itu adalah perbuatan persekusi. Dan itu adalah intimidasi. Sehingga klien kami membuat pribadinya merasa ketakutan dan tidak nyaman. Jadi saya luruskan di sini, bukan berarti klien kami ini melarikan diri, tidak. Bukan dia menghilang, tidak. Karena dia ingin suasana yang aman, nyaman, dari perilaku intimidasi, perbuatan bully, ancaman, dan lain-lain. Siapa yang bisa menjamin kalau Pak RT tinggal di rumahnya itu keselamatannya terjamin? Siapa yang bisa menjamin? Kondisi seperti saya yang saya perlihatkan. Belum lagi di berbagai media sosial adanya
sifat-sifat yang mengarah kepada ujaran kebencian terhadap beliau. Seperti ini contohnya. Pak Pol, tangkap RT Pasren ini. Ini kan sama seperti menggiring opini, seolah-olah dia ini adalah pelaku kejahatan gitu. Banyak. Dan banyak juga seperti foto-foto beliau dibuat seperti ini mukanya. Ini merupakan bentuk pencemaran nama baik terhadap beliau. Kita bertanya kepada diri kita, apabila terjadi pada diri kita seperti itu, apakah kita merasa aman? Tentunya tidak. Dia butuh tempat yang aman, yang nyaman, dan tidak ada gangguan-gangguan dari pihak manapun. Di situ kita luruskan. Itu kita luruskan dulu. Jadi teman-teman ataupun masyarakat Indonesia, kita luruskan, Pak RT tidak menghilang, Pak RT tidak melarikan diri, Pak RT hanya ingin kita berikan jaminan dan kepastian hukum bahwasanya dia itu aman, dan kita berikan perlindungan hukum bahwasanya beliau itu tidak terganggu oleh pihak-pihak yang ingin menyerang beliau. Gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, mengenai Abdul Pasren maupun Nurdatul Kafri yang dilaporkan oleh keluarga terpidana, kami menilai itu hanyalah upaya hukum dari keluarga terpidana untuk membuat novum dalam mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nggak ada masalah, sah-sah saja. Silakan dibuat laporan polisi, dan itu adalah konstitusional yang dijamin oleh undang-undang. Tapi ingat, jangan laporan polisi ini dijadikan novum, tapi kenyataannya Pak Pasren ini tidak memberikan keterangan palsu sebagaimana yang dituduhkan kepada mereka, maka konsekuensi hukumnya akan berdampak kepada pelapor. Apabila laporannya tersebut dihentikan oleh pihak kepolisian atau tidak cukup bukti atau bukanlah tindak pidana, ingat konsekuensinya telah diatur di dalam Kitab Undang Hukum Pidana sebagaimana disebutkan dengan laporan palsu atau fitnah dan pencemaran nama baik. Itu. Maka kami menilai upaya laporan polisi terhadap Pasren hanyalah untuk membuat novum, bukti baru dalam mengajukan PK. Kami minta kepada rekan-rekan yang sedang melakukan upaya hukum ataupun para keluarga terpidana, ya, jangan terlalu memaksakan kehendak agar klien kami ini merubah keterangannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh klien saudara. Kalau memang saudara merasa itu tidak benar, silahkan. Tentu kami selaku penasihat hukum dari Jakarta Merah Putih bisa akan putuskan hukum yang benar dan baik. Apabila memang pihak kepolisian meminta klarifikasi, kita akan hormati. Kita ikuti prosedurnya. Tapi ingat, bukan berarti kita mengikuti prosedur hukum ini kita diam. Tidak. Bakal ada nanti tindakan hukum yang kita lakukan apabila laporan ini tidak terbukti benar. Itu pasti. Kalau kita sudah gigit, kita akan lepaskan itu. Baik, saudara-saudara sekalian, bahwasannya yang dipersoalkan oleh pelapor terhadap klien kami itu mengenai katanya itu ada dugaan memberikan uang begitu. Saya luruskan, di dalam putusan pengadilan, kalau pelapor ini membaca secara utuh bunyi putusan dan keterangan daripada klien kami Bapak Abdul Pasren,
cuma 3 poin inti yang disampaikan beliau. Terkait masalah uang, kita tidak menemukan di sini. Jadi jangan ditambah-tambahi gitu. Itu sudah menimbulkan fitnah. Maka pertanyaannya apa yang menjadi persoalan sehingga beliau dilaporkan? Keterangan beliau itu menjelaskan ya bahwasanya keluarga terdakwa H ya datang ya meminta bantuan kepada Bapak Pasren supaya anaknya tidak terjerat hukum. Apa? Karena dia selaku RT. Terus beliau juga meminta agar anaknya ini bisa dibebaskan. Itu. Jadi jangan bilang berkata jujur. Bagaimana mungkin motifnya? Beliau didatangi gitu loh. Yang bukan Pak Pasren yang mendatangi, tapi beliau dan keluarganya yang mendatangi. Apa urgensinya dia mendatangi kalau tidak meminta bantuan? Kalau dia nggak mau meminta bantuan, ngapain datang ke Pak Pasren? Artinya apa? Kita berpikir secara sederhana saja. Apa urgensinya beliau mendatangi Pak Pasren kalau bukan untuk meminta bantuan? Bagaimana mungkin dia datang hanya, Pak, tolong berkata jujur, gitu saja, langsung pulang. Simpel sekali perkataan seperti itu. Emang nggak ada perkataan-perkataan lainnya? Saya kira kalau hanya menyatakan, Pak, tolong berkata jujur, bahwasanya anak saya tidur di rumah Bapak, habis itu pulang, nggak masuk akal. Makanya nanti ini akan kita buktikan, ya. Dan klien kami memastikan setelah beberapa kali kita wawancara dan konfrontir dengan saksi-saksi, beliau tetap konsisten pada keterangannya, pada putusan pengadilan, bahwasanya para terpidana ini, ya, yang ia ketahui tidak pernah tidur di rumahnya. Jadi ini adalah rumah dia. Ini adalah tempat dia. Masa orang lain yang tahu gitu? Jadi orang lain itu emang tidur di dalam rumahnya itu sehingga dia video sambil ngorok gitu, difotoin tidur dari sini. Jadi mana mungkin orang dia di rumahnya di situ, anaknya di situ, gitu. Jadi kalau berbicara saksi, kita juga punya saksi. Dan ini semua nantinya akan kita sampaikan ya di pihak kepolisian apabila memang diperlukan untuk dimintai keterangan. Karena kita adalah warga negara yang baik. Terus yang kedua, bahwasanya 5 terpidana, saya luruskan di sini. 5 terpidana atas nama Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi Saputra, Jaya, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan pra-peradilan dan sudah diputus oleh pengadilan. Ini selama ini belum pernah dibongkar. Ini kita bongkar nih, putusan pengadilannya. Pada tanggal 4 Januari 2017, nomor perkaranya nomor 1 Bit 17 PN Cirebon. Ya. Artinya apa? Artinya perkara tersebut telah diuji syarat formilnya, keabsahannya, mulai dari proses penangkapan, penetapan tersangka dan lain-lainnya. Di sini sudah diuji pra-peradilannya. Di pra-peradilan ini mereka kalah. Ini harus saya sampaikan karena selama ini belum ada yang mengungkapkan pra-peradilan ini. Di sini mereka kalah putusan pengadilan. Jadi kita bilang ini kita nggak percaya putusan. Putusan nomor 1. Nanti rekan-rekan bisa mempertanyakan langsung ke Humas Pengadilan Negeri Cirebon. Itu. Artinya apa? Proses hukum ini yang di 2016 itu mereka telah melakukan pengujian dengan adanya putusan peradilan. Akan tetapi putusan peradilan itu tidak menerima peradilan mereka. Yang mereka gugat itu adalah Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia CQ
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Cirebon. Ini bisa mungkin di screenshot.